Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ayudhya Ramawati, Saya Sinta Rahmawati. Saya Nastiti Nur Khalifah. saya Rezina Juni Ereza, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tata Laksana Pendidikan. Pengertian tata laksana pendidikan. Menurut Mohrifai, pada tahun 1987 pada halaman 51, administrasi tata usaha adalah salah satu kegiatan administrasi pendidikan sekolah. Dalam bahasa Inggris, istilah tata usaha disebut dengan Clerical Work Office Management of Recording and Report System, yang mengandung pengertian yaitu kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membentuk pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Fungsi tata laksana pendidikan. 1. Yaitu menghimpun. Menghimpun yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap dipergunakan bila mana diperlukan. 2. Mencatat. Mencatat yaitu meliputi kegiatan dengan berbagai alat tulis-menulis mengenai keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga terwujudlah tulisan-tulisan yang dapat dibaca, dikirim, atau disimpan. 3. Mengolah. Mengolah yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai. 4. Menggandakan. Menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang 5. Mengirim. Mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Yang ke-6. Menyimpan. Menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Jenis-jenis dalam urusan ketatanegaraan. 1. Kegiatan tata usaha yang menyangkut kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segala proses penyelenggaraan yang bertujuan melancar pelaksanaan proses belajar mengajar agar efektif dan efisien. Yang kedua, kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen siswa. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa banyak berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil, antara lain: 1. Mendaftarkan calon siswa. 2. Mengisi buku induk dan buku rapot. 3. Mengurus dan mengatur warkat jika ada pemindahan siswa. 4. Mengisi daftar presensi sampai menghitung presentasenya. 5. Mengatur ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang kegiatan yang lain. 6. Memberi laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan dan setiap tahun. 3. Kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen personil. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen personil banyak berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil, antara lain: 1. Melaksanakan pengetikan dan pengaturan warkat untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri, mengatur permintaan tanda tangan dari kepala sekolah dan mengirimkannya. 2. Membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan. 3. Menyiapkan, menyimpan, dan mengisi kartu pegawai. 4. Menyiapkan belangko-belangko presensi pegawai. 5. Membantu kepala dalam membuat laporan statistik keadaan pegawai edukatif dan administrasi. 7. Mengerjakan tugas-tugas lain baik bersifat rutin maupun insidental. 4. Kegiatan mengenai penataan inventaris sekolah. Pekerjaan inventaris sebenarnya menyangkut bagian manajemen sarana, yaitu mencatat keluar masuknya barang, pemeliharaan, dan penyimpanannya. 5. Kegiatan yang menunjang penataan keuangan. Yang dimaksud dengan bendahara keuangan adalah bendahara yang mengurusi gaji pegawai dan mengurusi uang otorisasi. 6. Kegiatan mengenai pekerjaan surat menyurat. Kegiatan yang dikerjakan dalam penataan surat menyurat dipisahkan menjadi pengurusan surat menyurat masuk, pengurusan penyimpanan surat, dan pengurusan surat keluar. A. Pengurusan surat masuk atau agenda. B. Pengurusan surat keluar atau ekspedisi. C. Pengaturan penyimpanan surat atau pengarsipan. 7. Kegiatan yang menunjang manajemen sarana.
Kegiatan tata usaha yang menyangkut administrasi sarana yang sebenarnya telah berhubungan dengan ketatausahaan yang mengenai inventarisasi. Jenis-jenis surat dan susunannya. Beberapa jenis surat yang sering beredar di dalam maupun antar instansi adalah surat dinas, nota dinas, memorandum atau memo, surat pengantar, surat kawat, surat edaran, surat undangan, surat keputusan, instruksi, surat tugas, dan pengumuman. Yang pertama, surat dinas. Klasifikasi surat dilakukan menurut sifat dan derajat. Menurut sifatnya, surat dinas dapat dibedakan atas surat rahasia, surat penting, dan surat biasa. Susunan surat dinas terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kepala surat, isi surat, dan kaki surat. Kemudian nota dinas. Nota dinas merupakan salah satu alat komunikasi kedinasan antara pejabat atau unit organisasi di lingkungan instansi atau sifatnya intern untuk meminta penjelasan dan keputusan. Susunan nota dinas yaitu kepala nota dinas, isi nota dinas, dan kaki nota. Yang ketiga, memorandum. Memorandum merupakan salah satu alat komunikasi di lingkungan instansi yang bersifat penyampaiannya tidak resmi. Isi memorandum dapat ditulis tangan atau diketik. Susunan memo yaitu kepala memo, isi memo, kaki memo. Selanjutnya, surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang digunakan untuk mengantarkan sesuatu. Adapun bentuknya dapat berupa surat biasa atau formulir. Yang selanjutnya, surat kawat. Surat kawat adalah berita yang disampaikan atau diterima melalui radio atau telegrafi mengenai suatu hal yang perlu segera mendapat penyelesaian dengan cepat. Surat edaran. Surat edaran merupakan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pejabat-pejabat tertentu tanpa memuat kebijakan pokok, melainkan hanya memberikan penjelasan atau petunjuk-petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan. Selanjutnya ada surat undangan. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan yang meminta agar bersangkutan datang pada waktu, tempat, dan acara yang telah ditentukan. Selanjutnya, surat keputusan. Susunan surat keputusan yaitu kepala surat keputusan, nomor, perihal, masa jabatan, konsideran, diktum, kaki surat keputusan, distribusi. Yang selanjutnya, instruksi merupakan suatu produk statuter yang berlandaskan atau bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Yang kemudian, surat tugas merupakan surat yang berisi penugasan dari atasan yang harus dilakukan oleh staf atau bawahan dan memuat petunjuk apa yang harus dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk satuan organisasi. Selanjutnya, pengumuman. Pengumuman merupakan surat yang berisi pemberitahuan suatu hal yang ditujukan kepada karyawan atau masyarakat umum ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam isi atau perihal yang dicakup dalam pengumuman tersebut. Kepengurusan surat. Dalam penyusunan surat menyurat dikenal petugas penghimpunan atau penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengelola, dan penata arsip. A. Penghimpun atau penerima surat bertugas menerima surat, menerima jumlah dan alamat surat, memberi paraf dan nama terang pada buku ekspedisi atau lembar pengantar surat, meneliti tanda-tanda kerahasiaan surat, kesesuaian isi surat, serta kesahan surat. Meneruskan kepada penyortir surat. B. Penyortir surat bertugas menerima surat masuk, mengelompokkan surat ke dalam kelompok surat dinas dan kelompok surat pribadi, menyortir surat berdasarkan klasifikasi surat, membuka surat dinas berdasarkan jenis surat penting, meneliti lampiran surat, membubuhkan tanda penerimaan pada setiap surat, menyampaikan surat yang telah terbuka. C. Pencatatan surat bertugas menerima, menghitung, dan mencatat surat yang sudah diteliti, mencatat surat tersebut pada pengantar surat, kartu kendali, lembar pengantar surat rahasia, menyampaikan surat di atas setelah dilampiri lembar pengantar dan kartu kendali kepada pengarah. D. Pengarah bertugas menerima, meneliti surat yang telah dilampiri lembaran pengantar atau kartu kendali. Untuk itu, serahkan dengan menunjukkan siapa pengolah surat.
menyampaikan surat tersebut di atas kepada pengelola melalui petugas tata usaha sekolah, menyimpan arsip kartu kendali 1 lembar. Pengelola bertugas menerima surat, membahas sendiri atau membahas dengan memberikan disposisi pada lembar disposisi yang telah tersedia. Mengembalikan surat yang telah diolah dalam pengarah melalui petugas tata usaha yang ditempatkan. F. Penata arsip bertugas menerima surat dari pengarah yang telah diolah untuk disimpan pada alamat berkelas sesuai dengan sistem klasifikasi yang berlaku, menerima kartu kendali untuk disimpan pada tempatnya, mengirim kartu kendali lain pada pengelola siswa bukti bahwa surat yang sudah diolah sudah disimpan di bagian arsip. Ketata-usahaan yang lain. 1. Daftar hadir pegawai. Daftar hadir merupakan alat untuk mengetahui kerajinan atau kedisiplinan pegawai, baik edukatif ataupun administratif. Daftar hadir ini diletakkan di meja kantor guru atau ruang kepala sekolah yang harus ditandatangani oleh pegawai apabila ia masuk kerja. Dengan demikian, dapat diketahui dengan pasti kerajinan pegawai. 2. Buku piket. Selain buku daftar hadir, perlu juga di sekolah disediakan buku piket. Buku ini diisi oleh guru piket agar kejadian yang muncul tiap hari dapat diketahui oleh semua guru yang bekerja di sekolah itu, dan terutama oleh kepala sekolah. Data yang tertulis dalam buku piket merupakan bukti dari semua kejadian setiap harinya. 3. Buku notulen rapat sekolah. Rapat sekolah merupakan momentum penting yang tidak dapat diabaikan. Hal yang dibicarakan dalam rapat serta keputusannya harus dituliskan dalam bentuk notulen rapat. Pengisian buku notulen rapat dapat dilakukan oleh guru yang ditunjuk kepala sekolah secara bergilir. Terima kasih.